Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad alladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amad khalaqal insana fi kabad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala kubrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapaknya dereng niki. Bapak-bapaknya belum. Saya komando pakai tangan ya. Allah. Nah, kalau gini berhenti Pak. Siap? Ya. Coba. 1, 2, 3. Allah. Nah. Belum begini Bu. Apa tadi? Sesak Bu. Sengaja. Siapa tahu ada yang mati. Kata Pak Ustadz, alhamdulillah ada proyek tahlil 7 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala aydan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wa qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wa qala aydan man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashsharu lahu bil jannah. Hadratul kiram yang saya hormati, sesepuh kita, dewan perwakilan kita sebagai dewan perwakilan rakyat ya, ini wakil rakyat kita Bu, Pak ya, paling ganteng ya. Inilah wakil rakyat yang selalu mewakilkan rakyat. Naik pesawat dia wakilnya, makan enak diwakilin sama dia, tidur di hotel dia juga yang wakilin. Kita doakan beliau semoga sehat, amin. Semoga Pak Haji Atta panjang umur, amin. Sampai akhir zaman, amin. Yang lain udah pada mati semua, tinggal beliau sendiri. Aduh bingung Pak Haji Atta, siapa yang nguburin nanti? Hadratul kiram yang saya hormati, tuan-tuan guru, Pak Yai, Ustadz, Ustazah, Bapak penghulu juga ada, Bapak kepala desa ada. Oh Bapak penghulu kepala desa. Oh di sini Pak penghulu Pak kepala desa. Dewan Sewu Pak penghulu. Tak tahu awak. Juga semua aparatur pemerintah semuanya yang hadir dan tak saya
bisa sebutkan satu persatu. Yang paling utama semua yang hadir ibu-ibu yang cantik-cantik. Alhamdulillah, cantik-cantiknya kalau ngaji tiungnya rapih-rapih. Alhamdulillah. Pas balik ke rumah bubar semua, kerudungnya dicopot. Bu, yang biasa memakai kerudung itu rapi-rapi. Di rumah pakai, lagi majelis taklim pun pakai, kelihatan rapi-rapi. Tapi yang tak biasa pakai kerudung, di rumah itu dicopot, kelihatan miring-miring kerudungnya tuh. Nah, gak usah dibenerin. Nah, kelihatan. Oh, ini juga dibenerin. Alhamdulillah. Segala puji, kesempurnaan puji hanya milik Allah. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf kepada semuanya, karena kebetulan saya dari Jawa, Jawanya itu di Bandung, kebiasaan bahasa Sunda. Hanya di beberapa tempat tausiah itu memakai bahasa Indonesia. Jadi saya tak pandai bahasa Melayu. Tak apa ya? Pakai bahasa Sunda tak apa? Siapa yang bilang jangan? Kalau di Jawa itu sayur. Saya tersiksa di saat diundang ke Jawa. Niki jangan, niki jangan, niki jangan nih sambal. Setiap makan saya sambal terus. Karena semua nih jangan, 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 jangan. Ternyata jangan itu di sini juga sama. Nah, sayur, sayur, sayur. Alhamdulillah. Semua puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan jatah usia, yang mana begitu banyak sekali karunia dan nikmat yang Allah berikan, yang tak sadar kita luput bahkan lalai untuk mensyukurinya. Profesor Jepang pernah berhitung, Pak, per hari nikmat yang Allah berikan kepada kita ini itu 22 triliun. Siapa di sini saat sekarang yang menganggap dirinya miskin itu salah? Sebenarnya kita kaya, Bu. Mau dibuktikan? Siapa yang mau uang 3 miliar langsung hari ini? Tinggal datang ke rumah sakit, jual itu ginjal. Yang mau 7 miliar, jual itu jantung 7 miliar, tapi mati. Yang mau 2 miliar, jual bola mata. Hah? Berarti kita kaya, Bu. Miliaran ini yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan kita lalai, lupa untuk bersyukur. Makanya kita semuanya sepakat, alhamdulillah. Bukan Mahmudin Tahir. Tahu MT? Apa itu MT? Menang total. Kita harus pandai bersyukur. Sebagai buktinya kita berada di tempat majelis ini sesuai dengan sabda Nabi, barang siapa yang melangkahkan berangkat ke tempat pengajian, maka Allah ampuni dosanya sebelum melangkahkan kedua kakinya. Amin. Alhamdulillah. Salawat beserta salam kita limpah curahkan ke baginda alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Kifayatul Azkiyah, Pak, itu dituliskan di situ, laula kalama khalaqtul aflaq. Kata Nabi, Allah itu berfirman, apabila tidak karena Muhammad, aku tak akan ciptakan semesta ini, makhluk ini, dunia ini, manusia ini, bahkan yang lahir dan yang batinnya. Berarti kita semua adalah bagian dari percikan Nur Muhammad. Makanya sangat penting kita, Pak, untuk selalu membaca sholawat. Sehingga, Pak, ada 4 malaikat yang secara khusus langsung mendatangi Rasul kita. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Ijrail. Jibril itu berkata gini, Pak,
Ya Muhammad, apabila umatmu yang ada di Tanjung Samani membaca sholawat istiqomah setiap hari 10 kali, apa kata Jibril? Aku akan membawanya umatmu melewati Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar, cepat kilat. Nah, malaikat Jibril akan menolong setiap hamba umatnya Nabi Muhammad yang istiqomah membaca sholat berapa kali? 10 kali setiap hari. Malaikat yang kedua Mikail, ya Muhammad, apabila umatmu istiqomah setiap hari 10 kali membaca sholawat, aku akan memberinya minum dari telaga Kausar. Bu, jangankan 1 botol, jangankan 1 gelas, 1 tetes saja masuk ke tenggorokan ini dari telaga Kausar, 1000 tahun Pak di akhirat kelak, 1 miliar tahun kelak di akhirat, melalui proses perjalanan alam mahsyar, takkan pernah merasakan haus dan lapar. Itu bagus atau tidak? Itu diberikan kepada orang yang mau membaca sholat berapa setiap hari? 10 kali. Yang ketiga, Jibril, Mikail, Israfil, ya Muhammad, apabila umatmu setiap hari istiqomah membaca sholawat 10 kali, aku akan sujud dan tak akan aku angkat kepala ini sebelum Allah memberikan ampunan ke hamba, ke orang tersebut. Jadi malaikat ini menolong, Bu, bagi orang yang mau baca sholat istiqomah 1 hari itu 10 kali. Yang terakhir, Israil, ya Muhammad, apabila umatmu membaca sholawat 10 kali setiap hari istiqomah, aku akan mencabut ruhnya seperti mencabutnya ruh para nabi dan para rasul. Sakitnya minta ampun, Bu, di saat sakaratul maut, seperti ditebas sama pedang 1000 kali. Sakitnya minta ampun. Mau coba ditebas golok 1000 kali? Sakit atau tidak? 1000 kali. Tapi yang membaca sholawat 10 kali setiap hari istiqomah, malaikat Israil akan membelanya. Di atas ini Pak Haji, kita siksa Pak Dewan. Sini Pak Haji, dokumentasi Bang. Dewan kita nih kita meja makan kaji bertambah kesal loh. Ini bagus Pak Haji. iya. Pak Haji pantau nih, siapa nih ibu-ibu yang paling kenceng sholawatnya? Pak Haji Sawe gocap. Kena tangkap Bawaslu. Ini Kena tangkap Bawaslu. ada Bawaslu. Saya kan calon. Sawe nih Pak Haji, Iya. bukan nyokop nih Pak Haji. Bisa banyak satu. Satu Lebih pada 20 Pak Haji. bukan hasil banyak, Pak Ustaz tak balik. Pak Haji pandang nih Oke. ibu-ibu, siapa nih yang paling kenceng baca sholawat? Iya. Pak Haji Sawe nah. Oke, 500.000. Sepakat Bu? Sepakat. Utang. Gocapnya Pak Haji. Iya. Nah, Siap? siap. 1, 2, 3. Sholatullah. Ya, Pak Haji. Kelihatan mau disawer nih Pak Haji. Iya. Kenceng kan? Pak, saya tetap kasih satu orang yang mulutnya pelan aja. Karena yang lain itu bertanding, dan yang pelan itu tak bertanding. Betul? Betul. Ada. Pak Haji. Ada Siapa Pak Haji? warna ungu. Siapa dia di sana? Paling cantik se-Surauni. Oh, alhamdulillah. Boleh? Silakan, Pak Haji. Boleh. Kasih Pak Haji. Tepuk tangan untuk Pak Haji. Ada 30 orang lagi nih Pak Haji. Wih, alhamdulillah. Tepuk tangan.
Walhamdulillah. Jangan dulu balik Pak Haji. Masih banyak Pak Haji. Sudah Pak Haji. Makasih. Bapak-bapaknya nanti belum Pak Haji, satu orang juga Pak Haji. Alhamdulillah. Siap baca salawat siap. Istiqomah setiap hari 10 kali. Pak Yai nyuwun sewu Pak Yai. Umat tuh dibagi 4 bagian Pak Yai. Yang pertama, kelas paling tinggi itu adalah arifin. Di bawahnya itu adalah wasilin. Tingkatan di bawahnya lagi itu adalah salikin. Umat ini dengan pandangan kasih sayang. Dia melihat seluruh makhluk, alam, apapun yang ada di sekitarnya itu adalah wujudullah. La mawjuda illallah. Dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dia mendapatkan perlakuan yang tidak enak, dia tetap melihat itu semua. La mawjuda illallah. Termasuk saya datang ke sini, apabila ada seorang ulama kiai, dia memandang ini adalah kehendak Allah, tak memandang ini anak kecil, tak memandang ini anak ingusan, ini anak baru kemarin sore, ini datang dari jauh, tak apa dan tak mengenal kultur di wilayah ini, tak memandang seperti ini, karena semuanya apa yang berlaku ini tercatat di Lauhil Mahfuz sebagai bukti dan perjalanan takdir setiap orang. Termasuk saya datang ke sini pun ini adalah takdir. Orang yang arifin itu memandang tak akan pernah negatif, selalu positif. Wah, ini anak kecil nih. Tadi kan ada yang bilang seperti itu, masih kecil, ini masih muda, ya. Betul. Arifin itu seperti itu, ya. Begini, di saat masuk di posisi arifin atau salikin, nih Pak, nadro ilal ummah bi'ainir rahmah, dia melihat dengan pandangan kasih sayang. Dia sangat jarang sekali marah, bahkan tak pernah marah. Terus dalam suluknya setiap hari dia tak banyak cakap, dia tak banyak bicara, dia berbicara yang penting-penting saja. Di saat ditanya dia jawab, di saat ada satu hal yang sangat penting dia sampaikan. Dia tak banyak berkumpul di bawah pohon dan selfie yang kipas-kipas. Tangan tuh Bu, alhamdulillah, tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Sekali mingguan bahkan bulanan yang memenuhi itu ibu-ibu. Bapak-bapak jarang, mungkin banyak ke ladang, banyak ke kebun. Tapi Bu, meskipun bapak-bapak ini jarang pergi ke majelis taklim, ibu-ibu yang paling sering mendatangi majelis taklim, tapi aneh, yang pintar bukan ibu-ibu tapi malah bapak-bapak. Mau bukti? Ayo kita buktikan, Pak. Ayo laki-laki, jangan bikin malu saya, Pak Haji. Mana Pak Haji? Oh, makan dulu. Oh iya, nanti sawer dari Pak Haji Hatta. Ya. Ayo kita survei Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Astagfirullahaladzim. Tak tahu lah. Sekali lagi bapak-bapak, jangan bikin malu saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ibu-ibu 20 Robana ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bu, sana ikut juga Bu, Ibu nih semuanya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Tak bisa jawab tuh. 2-0 Pak. Bapak-bapak tepuk tangan Pak. Terakhir Pak untuk ibu-ibu nih. Coba ibu-ibu nih. Jangan bikin malu saya, harus bisa jawab semuanya kompak. Siap? Terakhir siap? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Anjay. Mak, ternyata tak pandai ngaji Pak, pandainya dangdut. Astagfirullahaladzim. Pas dangdut semuanya teriak. Jadi kita tahu Pak, bahwa istri kita tuh Pak sebenarnya ngaji, yang ingat cuma dangdut Pak. Itu yang satu. Yang kedua nih Pak, istri kita tuh sebenarnya tak sayang Pak sama suami Pak, karena yang ada dalam otak dan ingatannya itu cuma Kenapa? Pantas suami banyak yang meninggal duluan karena istrinya tuh tak cinta suami, cintanya Masya Allah. Tapi kan ini fakta kan Bu? Jawab yang kencang mumpung. Ini pelakunya nih, ada Bu dalam musola nih. Beli kerudung pakai semua. Ini pelakunya Bu, mumpung ada di TKP nih. Beli baju pakai jajan anak juga pakai resiko hidup juga pakai dengar Pak, duit Pak. Jangankan beli kerudung, beli baju, resiko anak, biaya hidup setiap hari pakai duit. Bahkan mati pun jangan sekarang itu, berarti zaman sekarang itu pasti butuh duit, bukan doa. Pak Ji, Pak Yai, ini kebanyakan yang kerudung hitam-hitam nih bilangnya kalau mati butuh duit. Pas mati sumpel mulutnya pakai duit. Tak butuh doa. Hah? Kok tadi duit mati? Bersedekahlah kalian untuk diri kalian sendiri, dan bersedekahlah kalian untuk orang yang sudah meninggal. Walau bisurratillah, meskipun hanya dengan seteguk air. Jadi seteguk air, setetes air itu sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Makanya di saat ada orang yang meninggal, pasti ada prosesi apa di sini? Kenduri, tahlilan. Tahlilan itu apa? Mendoa. Itu sangat bermanfaat. Kata Nabi, fa'ilam takdiru, apabila tidak mampu, tidak punya seteguk air, fabi ayatim min kitabillah, maka bacalah sebagian dari ayat suci Al-Quran. Makanya di saat ada orang yang meninggal, pasti biasanya baca surat Yasin atau Al-Fatihah. Itulah bagian ayat suci Al-Quran. Fa'ilam yastati, apabila tidak mampu minal Qur'ani, membaca sebagian ayat suci Al-Quran, karena tak setiap orang mampu dan bisa baca Quran. Kata Nabi, fad'u lahum bil maghfirah war rahmah faqad fa'adakumul ijabah. Seteguk air tak punya, baca Quran tak bisa, kata Nabi, doakan saja pakai bahasa masing-masing. Ya Allah, terangkan di dalam kuburnya. Ya Allah, almarhum almarhumah luaskanlah dalam kuburnya, jadikan kuburannya seperti taman-taman surga. Itu pakai bahasa kita. Itu kata Nabi boleh. Nah, kalau biasa di Nusantara nih Pak, pasti pakai
tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa tuh pakai itu? Karena nih Pak, mohon maaf nih Pak, Nabi Daud ini pernah berpesan nih kepada anak dan umatnya, wahai anakku, wahai umatku, jangan pernah kau tinggalkan setiap hari baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang kedua, baca istiqomahkan setiap hari la ilaha illallah. Wahai anakku, wahai umatku, kenapa dengan kalimat la ilaha illallah 7 lapis langit, 7 lapis bumi, Bu, apabila disatukan terus ditimbang 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang di sebelah timbangan disimpan kalimat la ilaha illallah, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi takkan pernah mampu menandingi beratnya kalimat la ilaha illallah. Ternyata lebih berat la ilaha illallah daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Pintu ketiga, 4, 5, bahkan sampai 7 neraka, pintunya tertutup batu. Malaikat berteriak, ya Rob, ini orang kan ditakdirkan untuk masuk ke dalam neraka, tapi kenapa ini pintu neraka tertutup oleh batu? Apa kata Allah dalam firman-Nya? Wahai malaikat, orang ini aku yang menjadi saksi. Di saat di padang pasir dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, sambil genggam dia 7 batu, dan 7 batu itu menjadi saksi sehingga batu itu tak ridho apabila orang tersebut harus masuk ke dalam neraka. Makanya penting kalimat la ilaha illallah ini. Makanya Nabi ucapkan sebagai miftahul jannah, kuncinya untuk masuk ke dalam surga itu kalimat la ilaha illallah. Siap kita bareng-bareng ucapkan la ilaha illallah, Pak? Ayo kita sama-sama. Saya kasih contoh ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Siap semuanya. 1, 2, 3. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Semoga kalimat tupak jangan pernah lepas nih dari hati kita. Ya, karena Nabi saya ini udah panjang nih, udah 1 jam. Sebelumnya belum memperkenalkan diri, mohon maaf. Tadi katanya bilang Akbar. Nih Bu, nama saya nih nanti kalau ketemu ya, suka nonton sinetron preman pensiun? Siapa yang pernah nonton preman pensiun? Pernah? Nah, pasti tak lihat saya karena saya bukan pemain di situ. Ini Bu, nama saya ini Dede Suryana Akbar Malik Maulana Yusuf Ibrahim Hidayatullah. Pak Ji tadi salah Pak Ji, didenda 2 juta Pak Ji. Nah, jadi kalau mau nak melihat saya nih di YouTube ada namanya Ustaz Akeu. A K E W. Ada di situ. Jangan lupa like dan subrek. Kalau mau lamu-lamu Pak Ji, nonton saja di YouTube. Ada Ustaz Akeu. Nah, alhamdulillah, saya senang bisa berjumpa nih sama saudara-saudara di sini. Semoga saya diaku menjadi saudara di sini, Bu ya. Kata niki yang Jawa niki Bu. Yang Jawa ini kata Bu. Alhamdulillah. Orang Melayu. Aduh. Alhamdulillah. Begitu Pak Haji, terima kasih. Semoga perjumpaan kita ini sangat penuh dengan makna dan dijadikan ini sebagai bukti dan saksi kelak di akhirat
bahwa kita pernah berkumpul di musola ini mengadakan majelis taklim. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca, cek di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bimuradih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wahai Muhammad, ucapkanlah, dengan karunia dari Allah, dengan keutamaan dari Allah, dengan fadilah dari Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan itu karunia dan fadilah keutamaan, falyafrahu, kita diperintahkan untuk bergembira. Kita harus bergembira. Kenapa kita harus bergembira atas kelahirannya Rasul? Pamannya Nabi, Pak, tak iman, tak masuk Islam, bahkan mau membunuh Nabi. Gara-gara Pak bergembira di saat kelahiran Rasul, sehingga dia membebaskan budaknya. Apa yang terjadi? Meskipun kafir, meskipun tak iman, bahkan mau membunuh Nabi, tapi setiap hari Senin ini kata Nabi, Allah ringankan siksanya. Itu orang yang kafir, Pak. Karena bergembira atas lahirnya Nabi, diringankan siksa kuburnya setiap hari Senin. Apalagi orang yang beriman. Makanya kita bergembira. Amin. Dikuatkan, Pak. Sayyidina Abu Bakar berkata seperti ini, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa orang yang berinfak, yang bersedekah untuk acara maulid Nabi, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kana rafiqi fil jannah, aku yang akan menemaninya kelak di surga. Nih, mudah-mudahan nih yang telah sedekah teh manis, air putih, roti, lontong, apalagi lontong ya. Dan yang bersedekah, bukan bersedekah tadi, yang nyawer, Pak Haji, menjadi bukti bahwa kita telah berinfak dalam acara maulid. Sehingga kata Abu Bakar As-Siddiq, kana rafiqi fil jannah, aku yang akan menemaninya nanti kelak di surga. Yang kedua, Sayyidina Umar berkata, man azzama maulidan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang memuliakan, mengagungkan atas kelahirannya Nabi, apa kata Sayyidina Umar? Faqad ahyal Islam, maka dia sama dengan telah menghidupkan Islam. Makanya acara maulid ini jangan pernah dihilangkan, Pak. Terus ajarkan ke anak cucu kita, karena ini adalah bagian siasat untuk menghidupkan Islam, untuk mengenalkan kepada umat tentang sosok Nabi kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Sayyidina Utsman. Apa kata Sayyidina Utsman? Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida yauma waqa'atil badri wal hunain. Nah, kata Sayyidina Utsman, bersedekahnya tuh untuk yang baca maulid. Tadi tuh yang baca berjanji tuh, itu harus disedekahi tuh. Siapa Ustaz siapa tuh? Ini ya. Pak Haji, sawer Pak Haji. Nah, kata Sayyidina Utsman tuh, ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekahnya itu untuk yang baca maulid, berjanji. Biar saya dapat, saya baca juga berjanji. Abtabi'u lillah bismillatil aliyah mustaqirran faydal barakati ala ma ana lahu awlah. Saya juga dapat, Pak Haji udah baca tuh. Jangan lupa ya, awas. Nah, kata Sayyidina Utsman, untuk yang baca maulid atau yang ceramah, yang tausiah. Apa tuh keberkahannya kata Sayyidina Utsman? Faka'annama syahida yauma waqa'atil badri wal hunain. Haji dapat pahala, dapat kebaikan seperti syahidnya di perang Badar dan perang Hunain. Begitu. Yang terakhir nih,
Kata Sayyidina Ali, man azama maulidan nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa orang yang memuliakan, mengagungkan atas kelahirannya Nabi, kata Sayyidina Ali, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Dia meninggalnya, dia matinya pasti membawa iman. Alhamdulillah. Semoga nih sebagai saksi karena kita telah mengagungkan kelahiran Nabi, diniatkan pengajian ini, dan kita di saat meninggal harus membawa iman dan Islam. Amin. Angkat tangan semuanya Pak. Amin. Begini, amin. Angkat tangan, kita berdoa, amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillah ajma'in wa barik wa sallim, amin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amah wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Allahumma anzil alaina rahmatan wa firata wa salamata wal barakata wa sihata wa sakinah ala kulli ahli baitihi wa li sunnah wal jamaah ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham